Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rzuqna fahma wa amalan mutaqabbala wa alhiqna bis sholihin amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin qudrati rodat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, fadhil dari Allah, anugerah dari Allah, di antaranya yaitu nikmat sehat walafiat. Kedua yaitu nikmat masih ditetapkannya hidayah inayah Allah kepada kita semua, sehingga kita semua masih bisa beraktivitas, beramal kebaikan. Mudah-mudahan amaliyah yang senantiasa kita amalkan benar-benar bisa mendapatkan ridho rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah bab hadis kemarin sudah 2 hadis, menginjak ke nomor 3 ya, tentang masalah di antaranya bab takwa udah warkanul Islam wa umurid dunya. Masalah takwa udah rukun Islam dan masalah urusan-urusan agama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qala musannifur rahimallahu taala wa nafa'ana billahi wa bi asrarihi. Bab takwa ini akan menerangkan masalah takwa wal huda dan masalah petunjuk, wa arkanul Islam dan masalah rukun Islam, wa umuriddin dan masalah urusan-urusan agama. Kemarin bab itu yang pertama yaitu turun wahyu, yang kedua masalah takwa. Kemudian nomor hadis yang ketiganya qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, la yablughu tidak akan sampai siapa al-abdu seorang hamba haqiqata taqwa dengan hakikatnya takwa, hatta yada'a sehingga ia meninggalkan mahaka apa yang ia ragu bisodri di dalam hati. Masalah takwa seperti kita ketahui bahwasannya secara syariat atau makna umum itu takwa itu adalah apa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawaihi, mengerjakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangannya. Itu kan secara syariat atau secara makna umum. Sedangkan tadi secara hakikat diantaranya yaitu menghilangkan rasa keraguan kita di dalam hati kita. Diantaranya yang dimaksud hakikat takwa adalah yang pertama khasyatu minallah. Dia mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang benar-benar punya rasa takut kepada Allah, hidupnya akan tumaninah, hidupnya akan tenang. Ya, kalau benar-benar punya rasa takut kepada Allah, kenapa dia akan tumaninah, akan tenang? Pasti dia tidak akan melaksanakan maksiat, karena azab Allah itu lebih pedih. Ketika dia berjalan kemanapun, dititipan harta, berjalan walaupun misalnya di tempat-tempat yang ini sunyi seperti di kuburan, dia tidak akan takut, karena yang dia lebih takut azab Allah, kan akan tenang. Ketika dititipi harta, dia pun tidak akan resah, bahwa ketika kehilangan pun dia tidak akan gurau, akan tenang, karena semua itu titipan Allah, gitu kan. Yang lebih takut azab Allah. Jadi itulah yang disebut dengan yang disebut keraguan dalam hati, yaitu ketika benar-benar seseorang hamba mempunyai rasa takut kepada Allah. Kalau dia benar-benar takut kepada Allah, hidupnya akan tenang. Kedua yang dimaksud keraguan itu dalam hati ketika asyakku minad doa, menghilangkan rasa keraguan ketika berdoa. Kadang-kadang maaf ya, seorang hamba itu suka ada ketika berdoa dalam hatinya suka kok doa saya belum diijabah, suka ada kan ya, sering berdoa gini tapi belum diijabah. Sebetulnya doa itu semuanya diijabah, namun sesuai kebutuhan, bukan sesuai bukan keinginan. Kalau keinginan itu emosi ya, nafsu kita, tapi kalau kebutuhan Allah sudah tahu gitu. Sebetulnya diijabah doa itu, tapi suka ada namanya si korin ya, dari golongan jin yang suka mengganggu dalam hati supaya kita punya rasa keraguan kepada Allah.
Nah, ketika ada punya rasa ragu meminta kepada Allah, berarti kita belum menemukan yang namanya hakikat takwa gitu. Kalau masih, kenapa? Karena imannya tipis. Dan yang terakhir yang disebut hakikat takwa itu iman tamu, mempunyai rasa kepercayaan, iman yang sempurna. Nah, ketika seorang benar punya rasa keimanan yang sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala kan memberikan syarahan hadisnya itu kan ada dalam surah diantaranya surah Al-Imran ayat 173 itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina qala lahumunna innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qala subhanallahu wa ni'mal wakil. Jadi terutama yang terakhir, ketika dia punya mendapat kesulitan, pasti yang diunggulkan pertolongan Allah, jadi dengan cukup gitu. Ketika dia punya kebingungan, yang disebutkan iman sempurna itu kan ada dalam ayat lain, ketika idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika dia mendengar kalimat-kalimat Allah, ketika dia mendengar asma-asma Allah, hatinya akan bergetar. Itu yang punya iman yang sempurna, itu yang disebut dengan hakikat takwa. Kalau misalnya perkara-perkara yang tadi, ya tinggal introspeksi diri aja kepada kita. Kadang-kadang kita lebih takut dengan makhluk Allah, seperti kemarin kasus virus kan. Manusia itu lebih takut dengan makhluknya daripada sang kholiknya, sehingga terjadilah banyak itu karena pikiran gitu. Tapi kalau dia benar lebih mendahulukan takut kepada Allah, hidupnya ya tenang, enjoy aja, karena itu makhluk yang saya lebih takut kholik gitu. Kemudian ya tadi punya menghilangkan rasa ragu. Kalau misalnya kita punya rasa ragu dalam hati, tidak punya keimanan yang sempurna, berarti kita belum benar-benar menemukan hakikatnya takwa. Kemudian wal huda, masalah petunjuk, hidayah ya. Jadi disebutkan huda itu at-thoriq, jalan. Ketika seseorang sudah menemukan jalannya, pasti hidupnya akan berkomitmen. Saya tahu saya hidup untuk beribadah dan saya pun akan meninggal. Artinya meninggalkan sesuatu yang kadang-kadang kita raih ketika hidup di alam dunia, semuanya akan ditinggalkan. Kalau manusia sudah tahu jalannya, pasti hidupnya akan komitmen dalam beribadah terutama. Dan masalah turunnya hidayah, kata Rasulullah SAW dalam hadis lain yang diterima oleh Abi Musa, yang mana kata baginda Rasul anin Nabi SAW, qala masalu ma ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamasalil ghoisil kasir asoba ardon, bahwasanya turunnya aku diutusnya ke muka bumi ini, Allah mengutus kepada aku ke muka bumi ini itu yaitu untuk membawa huda, petunjuk dan ilmu. Dan datangnya hidayah dan ilmu itu seperti air hujan yang turun kena tanah gitu ya. Datangnya hidayah dan ilmu itu seperti air hujan yang banyak terkena tanah, dan ketika terkena tanah tersebut yaitu minha taqiyah qabilat sema'a fa'ambatas kala wa usbal kasir, ada yang disebut tanah itu disebut tanah taqiyah. Taqiyah itu kan tanahnya menerima menyerap air dan menyuburkan tumbuhan, kemudian rumputan yang banyak. Itu ada kan tanah ketika datang air hujan serap air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian kedua, tanah itu yang disebut wakanat minha ajadib, ada disebut tanah ajadib. Ajadib itu yaitu amsakat ma panafa'allahu bihan nasa fasyaribu wasaqa wazarabu, yang mana si air itu ketika datang ke tanah itu, si tanah menyerap air, menyerap air, memberikan tidak menyerap air, namun bisa menampung saja. Karena suka ada ya tanah menampung air saja, tapi dengan penampungan air tersebut itu bermanfaat baik untuk manusia, kadang mengambil untuk diambil dipakai nyiram, kadang juga bermanfaat untuk untuk hewan yang berjalan, suka ada kan air yang menampung di tanah dipakai minum. Dan yang terakhir ada disebut tanah, yaitu disebut tanah Thaifah. Thaifatul Ukhra disebut Thaifatul Ukhra disebut tanah Ki'an, tanah Ki'an namanya. Tanah Ki'an itu yaitu la tamsikul ma'a wa la tumbitul kala, dia itu tidak sama sekali menyerap air dan tidak juga menumbuhkan tumbuhan.
ya seperti istilah kata kita apa, tanah cadas. Itu kan tidak menyerap air dan tidak menumbuhkan tumbuhan itu biasanya. Yang pertama tadi tanah itu disebut taqiyah, menyerap air, menumbuhkan tumbuhan. Artinya apa? Manusia senang mengambil ilmu, manusia senang thalabul ilmi, mencari ilmu, mencari hidayah. Kemudian apa? Ilmu yang dia sudah dapat, hidayah yang sudah dia dapat, dia amalkan. Apa yang dia dapat ilmu diamalkan. Itu yang disebut tanaqiyah, menyerap dan diamalkan ilmu yang dia dapat. Itu yang disebutkan hidayah dan ilmu yang datang. Kedua, ada tadi tanah jadib. Itu menyerap namun tidak menumbuhkan, yaitu orang yang yang disebut munafik ya. Jadi orang yang suka mencari ilmu, yang mencari hidayah itu kan mencari ilmu, petunjuk, senang thalabul ilmi, namun setiap dapat ilmu dia tidak diamalkan. Bermanfaat ya bermanfaat untuk orang sekitarnya, kayak air tadi untuk sekitar bermanfaat. Dia bisa menyampaikan kepada orang lain, dia bisa menyampaikan kepada keluarganya, kepada tetangganya, bermanfaat ilmunya namun untuk dirinya ya terbakar ya, kayak ini lampu ya, cuma bisa menerangkan kepada orang lain, tapi untuk dirinya dia tidak bermanfaat. Seperti itulah disebut tanah dari tanah ajadib ya, cuma bisa mencari ilmu saja tapi tidak diamalkan oleh dirinya, cuma untuk memberikan kepada orang lain. Kadang suka ada ya seperti orang menyuruh kepada anaknya, sholat berjamaah kamu ikut ke masjid, tapi dia tidak memberikan contoh. Nah, itu kan seperti itu. Kepada istrinya nyuruh pengajian, tapi dia tidak senang ikut pengajian. Ya, seperti gitulah. Itu disebut tanah jadi. Datang ilmu kepada kita, hidayah, cuma kita senang aja mencari ilmunya, namun tidak kita amalkan. Yang terakhir ini lebih parah, yaitu disebut tanah kian. Tidak sama sekali menyerap air, tidak menumbuhkan. Dia tidak senang mencari ilmu Allah, tidak senang thalabul ilmi. Lebih parah ini apalagi mau memberikan petunjuk kepada orang lain, apalagi untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, karena dia pun tidak tahu ilmunya gitu. Tidak senang kajian-kajian itu, cuek kalau ada kajian itu, menutup diri saja. Ini lebih parah gitu ya. Tidak sama sekali senang kepada ilmu Allah. Sedangkan kata baginda Rasul, kun aliman, kalian itu harus jadi orang yang berilmu. Atau kalau misalnya tidak punya ilmu, au muta'alliman, yaitu jadilah belajar. Kalau tidak punya ilmu ya belajar, kalau tidak bisa mengajar, misalnya karena sibuk belajar sama sekali, atau mustami'an, atau misalnya sekali-sekali masuk kamar mendengar gitu ya. Seperti kalau biasa benar-benar sibuk ya seminggu sekali kita ikut kajian, atau berlebih-lebih sibuk, atau setiap Jumat jangan ngantuk, ilmu yang khotib Bapak sampaikan kita serap gitu kan gitu. Jadi masalah ilmu itu kata Rasul benar-benar kita harus mencarinya gitu. Mendengar misalnya susah, minimal atau paling terakhir yang lebih parah muhibban, jadi orang yang suka cinta sama ilmu Allah, itu yang berbahaya. Jadi cuma cinta saja, tapi lebih baiknya di samping cinta harus mencarinya. Itulah yang disebut hidayah ilmu ketika Rasulullah membawa ke alam dunia ini. Bukan sekarang saja, zaman Rasul pun sama, dulu juga banyak ya, zaman para sahabatnya. Seperti siapa yang Ubay bin namanya lupa lagi, yang orang munafik itu, Ubay bin Abdillah ya kan? Ubay bin Ka'ab itu sama orang yang munafik, senang mendengar tausiah Rasul, tapi di belakangnya dia yaitu mencaci maki Rasulullah, seperti itu. Jadi bukan sekarang saja. Jadi kalau seandainya sekarang ya orang ada suka kajian ini kadang-kadang tidak mengamalkan ilmunya, ya bukan sekarang saja, dari dulu juga ada gitu. Itu hadis yang ketiga. Satu lagi lah, yang keempat, yaitu an Hanzalah, diterima oleh Hanzalah bin Abi Sufyan dan Abi Sufyan, an Ikrimah dan Ikrimah bin Khalid, an Ibnu Umar bin Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu benar Allah berikan ridha kepada Umar, kepada Ibnu Umar dan kepada Umar bin Khattab.
Qala kat Umar bin Khattab berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, bunia didirikan apa al-Islamu Islam itu ala khamsin seperti kita ketahui dengan 5 perkara. Yang pertama apa? Syahadatu alla ilaha illallah, dengan bersyahadat mengucapkan kalimat apa? La ilaha asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan yaitu tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu apa? Rukun Islam yang pertama. Wa iqamis shalah kedua yaitu mengerjakan salat, wa itaiz zakat ketiga yaitu membayar zakat, wal haji keempat melaksanakan ibadah haji, manistato'a di dalam fikih itu bagi orang yang mampu, wa shaumi Ramadan dan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ya, rukun Islam seperti kita ketahui. Yang pertama syahadat, mengucapkan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kadang-kadang kita kan dalam masa syahadat itu cuma ucapan saja ya, tidak dengan hakikat syahadatnya. Sebab hakikat syahadat itu apa ya? Tadi hampir sama dengan bimana takwa. Ketika kita benar-benar bersaksi tiada Tuhan selain Allah, berarti kita apa? Harus siap apa? Yaitu melaksanakan ketakwaannya kepada Allah dan mendalami dengan hakikatnya yang tadi disebutkan. Kalau dengan kita dikerjakan dengan anggota badan kita, kemudian diyakini dengan hati kita, baru itu dia namanya syahadat. Kadang-kadang kan maaf, syahadat itu cuma lisan saja, mengakui tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Suka ada tapi tidak mengikuti jejak-jejak Rasulullah. Cuma lisan berarti kalau begitu. Kedua yaitu rukun Islam itu apa? Wa iqamis shalah, yaitu melaksanakan salat. Juga ada yang melaksanakan salat itu yaitu cuma prakteknya saja secara fikih, tapi secara hakikatnya melaksanakan salat itu bisa yahdurullah fi qalbi, bisa menghadirkan Allah di dalam hati. Jadi ketika bilang kita Allahu Akbar, bar itu kan artinya apa? Besar. Ketika kita mengucapkan akbar, pikiran kita benar cuma Allah yang besar, selain dari Allah itu kecil. Jadi ketika kalimat Allahu Akbar itu yang kebayang Allah, ya masalah dunia sudah lupa. Susah. Kadang-kadang saya juga sama ya, dunia masuk ke ada ngeleketek ya. Kadang-kadang ketika lupa masih ya sholat mah jadi apa? Ingat gitu. Ya saya juga mengakui. Tapi itu ya namanya, maka dianjurkan sebelum saat itu mengucapkan yaitu qul a'udzu birabbil falaq, terutama qul a'udzu binas itu, atau ada doanya ya muqallibal qulub sabit qulubana. Jadilah jangan langsung Allahu Akbar gitu. Itu untuk mengusir itu, terutama si korin ya, setan-setan yang suka mengganggu di dalam pikiran dan hati kita gitu. Maka berdoa dulu sebelum takbir itu, hilangkan. Insyaallah akan merasakan kekhusyuan sedikitnya ya. Minimal atau kalau susah menghadirkan Allah, minimal apa yang kita baca ketika sholat, kita tahu bacaan gitu. Jadi kalau pengen kekhusyuan ketika datang masuk hasoliyah dunia kepada pikiran, bacaan kita yang dibaca minimal ke sana. Datang dunia balik lagi ke sana, bacaan apa yang kita baca. Ya seperti kita belajar menjahit gitu. Ketika kesalahannya suka balik lagi kepada yang pertama, salah balik lagi, seperti gitu. Datang dunia, balikin lagi apa yang kita baca. Itu insya Allah akan mendapatkan kekhusyuan atau manisnya ibadah. Kedua mengingat mati. Ya anggap aja ini sholat yang terakhir. Insya Allah biasa ada menambah kekhusyuan kita kepada Allah. Dan kemudian wa itaiz zakat, yaitu membayar zakat bagi orang yang mampu gitu ya, terutama kalau zakat fitrah itu seluruh kaum muslimin wal muslimat tetap yang punya rezekinya. Wal haji, yang melaksanakan ibadah haji, manis tato yang mampu. Jadi yang mampu itu secara singkatnya sudah terpenuhi syarat diantaranya kalau istilah Sunda diantaranya fisik, pesak, pase mas ya. Kalau fisik dirinya, pesak isi dompetnya, kalau pase niatnya, harus kumpul syarat itu baru bisa melaksanakan ibadah haji ya. Ada juga yang bernekat ya tidak pakai ongkos suka berjalan ada. Yang terakhir wasyaumi Ramadan, melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan imanan wahtisaban, karena iman kepada Allah dan cuma karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah rukun Islam. Seperti kita ketahui cuma
dilengkapi saja. Barangkali ada pertanyaan. Tadi ini kan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf bin Salul. Itu ya yang orang munafik gitu. Itu orang suka jadi mimbar walah Nabi kalau Nabi berceramah, dan di rumahnya punya lokalisasi PTS itu wanita pelacuran. Berarti gitu. Dari dulu juga sudah ada gitu orang-orang munafik gitu. Senang kajian, intinya tidak mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sekarang pun banyak ke para ustaz ya yang suka-suka ya gitu. Apalagi kalau ustaznya sudah tahu apa kejelekannya, kadang-kadang tidak mau ikut kajiannya. Padahal jangan dilihat apa kejelekannya, tapi cari ilmunya yang harus dapat. Nah, gimana cukup? Ya, Tadi ada membahas tentang hakikat takwa. Jadi bagaimana kita mencapai hakikat takwa? Tarekatnya apa yang kita harus kerjakan untuk mencapai hakikat takwa? Tarekat yang jalan yang harus bisa mendapatkan itu ya pertama harus yaitu iman yang menempelkan keimanan dulu yang disempurnakan, tadi sudah disebutkan pada yang sempurna, kemudian menanamkan di dalam hati rasa takut benar-benar gitu. Mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam hati kita sudah punya rasa takut kepada Allah, keraguannya kita hilangkan dengan keimanan sempurna, itu yang mendapatkan hakikat takwa. Itu thariqat juga, perjalanan juga gitu. Intinya menanamkan itu saja. Iman yang sempurna, kalau iman sempurna, keraguan pun hilang. Kedua, punya rasa takut kepada Allah, cukuplah. Itu diantaranya thariqat atau jalan gitu. Menanamkan di dalam hati kita. Kalau masih kita gimana untuk prosesnya menanamkannya gitu. Dengan apa? Diantaranya beramal kebaikan sedikit-sedikit, menjauhi seluruh maksiat kepada Allah, itu kan menanamkan. Untuk lebih ininya secara syariat tarekat itunya ya. Jadi sedikit-sedikit kita jangan mengentengkan diantaranya dosa kecil gitu ya. Kan suka ada maaf. Ini mah cuma minjam sendal tapi tidak seperti gasab ya. Gasab itu kan tidak tahu orang lain, cuma minjam sebentar, itu kan sama dengan mengentengkan dosa kecil. Sedangkan orang yang biasa mengentengkan dosa kecil itu akan jauh dari rahmat Allah ya. Tidak akan menemu dengan hakikat yang tadi, tidak akan susah menanamkannya. Kalau orang masih biasa mengentengkan dosa-dosa kecil, itu diantaranya ya. Susah untuk menanam hakikat takwa. Itu dia. Jangan mengenteng dosa kecil. Jadi definisi dari takwa itu apa? Ya itu intisalu amrillah wa jitinabu nawaihi, menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangan. Dan sebagian ulama menambahkan dohiron wa batinan. Dohiron wa batinan itu baik secara terang-terangan atau secara tersembunyi. Itu definisi. Karena cukup. Ada yang lain? Cukup. Kadang-kadang kan orang suka bingung apa bedanya taat sama takwa. Jadi intinya gini aja lah, paling mudah dipahami, kumpulan semua ketaatan itu disebutnya takwa, itu aja. Jadi semua kumpulan ketaatan itu namanya takwa. Ya, ciri-ciri takwa itu gitu, sifatnya itu taat dalam segala hal. Kadang-kadang definisi kan suka bikin bingung orang tuh. Ya seperti itu pun masih kategori gitu intinya. Tadi secara makna umum, dimana pun ulama-ulama pun memberikan tafsiran, itu pun seperti tadi hakikat takwa menanamkan yang tadi pun sebagai sebagian gitu ya. Sebagian kan, kalau sebagian itu pun diamalkan insya Allah ya, seperti menanamkan rasa takut, kemudian ditambahkan keimanan yang sempurna. Menambahkan iman yang sempurna mengurangi insya Allah keraguan kita kepada Allah. Dan diantaranya tadi yaitu jangan mengenteng-enteng diantaranya dosa kecil aja. Kalau kita masih terbiasa dengan dosa kecil, susah akan merasakan hakikat takwa. Kalau orang sudah mengetahui hakikat takwa, akan merasakan manisnya ibadah. Nah gitu mungkin cukup.
Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian pada pagi ini mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat, terutama menjadikan syafaat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka tutup dengan kifaratil majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.